Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di sudah di benjer biaskeun, sudah dibongkar landasan syariatnya seperti apa kita harus berpolitik, kemudian implementasinya seperti apa dalam berpolitik, dan kenapa PKS juga harus hadir. Dan bahwa kehadiran kita di dalam politik ini adalah tentunya sebagai sebuah jalan, alat untuk mencapai kita untuk mendapatkan kemenangan di akhirat kelak, bukan hanya sekedar kemenangan di dunia. Mari dan berbahagia. Kalau yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hulaimi itu menjadikan landasan pokok kenapa Partai Keadilan Sejahtera hadir, dan dalam pembentukannya pun Partai Keadilan Sejahtera itu juga mencoba melihat apa yang dilakukan langkah-langkah oleh Rasulullah ketika membangun sebuah negara. Memang bukan suatu hal yang bisa serta-merta itu terjalin atau serta-merta itu bisa terbentuk suatu negara yang adil dan sejahtera. Ini masih jauh perjalanan, karena memang hakikatnya Pak, ada masalah penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam itu kepada seluruh warga di Indonesia khususnya, dan lebih khusus lagi adalah di Bogor Timur. Jadi yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai mulia, nilai-nilai Islam di masyarakat. Saya akan coba mengajak jalan-jalan sebetulnya dari mana awalnya PKS itu muncul. Mungkin bagi kita semua penting untuk sekaligus membongkar memori lama dulu, supaya kita tahu, oh ternyata tuh ini ya nggak ujuk-ujuk jadi PKS seperti yang sekarang ini. Tentunya penuh perjuangan. Jadi sebelum PKS ini muncul, kan orang sudah tahu namanya PK ya. Ya, namanya Partai Keadilan. Nah, dulu Rasulullah SAW melakukan dakwah dari rumah ke rumah. Pun demikian dengan kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak semerta-merta kita muncul untuk menyampaikan ini Partai Keadilan pada waktu itu, tetapi yang kita tanamkan terlebih dahulu adalah pemahaman Islam dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk menebarkan kebaikan. Tadi di dalam materi Ustadz Taufik disampaikan, kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Maka sebanyak-banyaklah kita menebar kebaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu yang di Katulampa ya. Yap. Halo?
Waduh, gimana caranya? Gimana? Tes? Lanjut Ustaz, lanjut. Lanjut. Ya kepada Ibu Wati ya tadi yang itu ya. Subhanallah yang menyiapkan makanan buat para peserta TOP khusus yang di Katulampa. Sayang tidak nyampe ke rumah saya. Dalam perjalanan ya dakwah sebelum kita berpartai ini kita tanamkan terlebih dahulu adalah pemahaman Islam ya, dan ini berproses dan ini lama ya. Ketika kita mahasiswa, kemudian kita ada di lingkungan, semuanya dalam upaya menanamkan pemahaman Islam. Nah, dalam konteks pemahaman Islam tersebut, kita sadar bahwa ketika kita tinggal di negara kita di Indonesia ini tentunya tidak akan jauh dan kita berada dalam sistem politik yang ada di negara ini. Sistem kenegaraan yang ada di negara ini dan kebangsaan yang ada di negara ini. Jadi ini akan kita padukan antara PKS dan kebangsaan sekaligus. Jadi kehadiran kita muncul tadi ada sebuah keinginan kita untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Lebih daripada itu karena kita melihat banyak lubang-lubang yang ada di negara ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai suci yang telah ditanamkan oleh founding father kita ya, dengan undang-undang dasarnya, dengan Pancasilanya segala macam, dan kezaliman yang ada serta korupsi yang banyak dan segala macam ketika itu, maka dalam gerakan dakwah pada waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk berpartai. Padahal pada waktu itu saya masih ingat pada tahun 97 kami masih merumuskan bagaimana kita menjadi partai itu pada tahun 2010. Tapi ternyata perjalanan semakin cepat, justru kita tahun 98 kita mendeklarasikan Partai Keadilan pada waktu ini. Jadi ada sebuah percepatan dalam konsep dakwah dan juga perjuangan kita Partai Keadilan pada waktu itu namanya, kita mempercepat untuk masuk karena pada waktu itu era reformasi yang sudah menuntut kita untuk terlibat di dalamnya. Ini pun adalah tuntutan yang kita pahami sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Taufik Hulaimi bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita bagaimana kita berpolitik. Memang betul ada sebuah pemahaman di sebagian warga kita, sebagian masyarakat kita, politik itu kotor, jangan berpolitik segala macam. Padahal di dalam ilmu politik yang saya pelajari ketika saya kuliah dulu, ketika kita mengatakan jangan berpolitik, sebenarnya orang tersebut sedang berpolitik. Karena politik itu bisa saya pendapat. Politik itu adalah mempengaruhi seseorang untuk berubah. Itu juga politik, ya. Jadi makna politik itu sangat luas, ya. Jadi apalagi sekarang konteks bagaimana dahulu pada zaman Orde Baru Islam ditekan untuk tidak berpolitik, ya, karena ada hal yang mungkin apabila ini diberikan kepada Islam bisa menguasai itu. Ya, padahal adalah sebuah keniscayaan dan juga tuntutan bagi umat Islam bahwa setiap kita manusia itu pasti berpolitik, nggak akan mungkin tidak berpolitik. Ya memang politik praktisnya ada di sebuah partai. Ya partai itu adalah alat saja untuk ke sana. Jadi insya Allah keinginan kita untuk memberikan kontribusi positif di dalam membangun negara ini, membangun bangsa ini, maka kami hadir, Partai Keadilan pada waktu itu hadir ke dalam politik. Jadi saudara-saudara sekalian, kondisi ini yang menyebabkan kita ingin menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, dan kita ada di dalamnya. Jadi dan tentunya kita sadar juga semuanya berproses. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang begitu banyak ini oleh
seorang yang namanya Partai Keadilan Sejahtera, tidak mungkin. Dia pasti harus bekerja sama dengan masyarakat. Dia juga harus bekerja sama dengan warga. Dia juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Dia juga harus bekerja sama dengan partai-partai yang lain dan semuanya dari berbagai macam jenis golongan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kenapa kita harus muncul, karena dari dahulunya sendiri Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana Rasulullah menguasai, bagaimana Rasulullah juga merebut, bagaimana Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai kebaikan itu kepada masyarakatnya. Dan kalau dalam sejarah politikan Islam, yang mulai dari tahun 1300 sampai dengan sekarang, semua bergerak di area politik, walaupun dengan berbagai macam baju ya, atau kelembagaan. Iwafirahullah, ini perjalanan sejarah politik Islam yang dimulai dari 1300 sampai dengan sekarang. Ini sangat dinamis dan PKS adalah salah satu yang memelopori pada zaman reformasi ini yang memiliki azas Islam sebagai tuntutannya di dalam berpolitik. Jadi asas Islam dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi yang lainnya kemudian ngikutin. Ya, ini perjalanannya berbagai masalah dan segala macamnya hingga muncullah kita Partai Keadilan pada waktu itu pada tahun 9 Agustus 98 ya, dan kehadiran kita memang baru tetapi memberikan semangat baru di dalam kenegaraan kita. Sebentar. Iya, ada iklan dulu ya. Maaf, ada gangguan. Jadi tetap setia menunggu. Kita mau mulai dari bentuk yang baru pada waktu itu dan strukturnya juga baru. Nggak ada yang berani pada waktu itu, yang namanya ketua partai itu presiden, cuma Partai Keadilan aja yang ketua partainya disebut presiden. Karena ini satu hal yang tidak tabu sebetulnya, yang selama ini mungkin pada zaman Soeharto itu tabu. Ya apa susahnya presiden dengan presiden itu juga. Nah, berkembanglah dia dan kemudian gerakan kita memang memiliki ciri khas yang disebutkan oleh presiden partai kemarin, yaitu kekuatannya, di militansinya, di kebersamaan, dan segalanya. Dan kemudian kita berkembang terus menjadi sebuah partai yang memiliki kekuatan dan ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Mulai dari pemilu 99, alhamdulillah kita walaupun pada waktu itu terdegradasi karena hanya mendapatkan 1,4 juta suara dan DPR RI-nya 7 orang, DPRD tingkat satunya 105 orang dan menterinya 1 orang. Udah dapat menteri pada waktu itu, yaitu Pak Nur Mahmudi Ismail sebagai Menteri Kehutanan. Untuk Kota Bogor, 3 orang yang menjadi anggota Dewan pada waktu itu, yaitu Ustadz Ahmad Ruyat, Ustadz Nurul Zaman, dan Iwan Wiryawan. Nah, kemudian karena kita tidak bisa lagi ikut pemilu dengan nama PK pada waktu itu, berubahlah menjadi PKS pada tahun 2001. Kebetulan pada waktu saya sebagai Ketua DPD PK Partai Keadilan yang kedua setelah Pak Ruyat, kemudian pada 2001 berubahnya di PKS. Ketua partai PKS yang pertama di Kota Bogor adalah Pak Ustadz Kaliman Iman Sasmita. Kemudian tahun 2001-nya dialihkan kembali ke Ana, ke Iwan Suryawan, jadi tahun 2001 sampai 2006, dari 2004 jadi ketua PKS. Jadi saya jadi ketua DPD di 2 alam, amfibi, alam PK dan alam PKS. Jadi berbajah 2. Alhamdulillah di 2004 kita
mengalami lompatan yang begitu dahsyat dari 1,4 menjadi 8,4 juta suara. Kemudian kita ketua MPR-nya dari kita, kemudian menteri 3 orang, dubes 1 orang, anggota DPR RI-nya 45, dan di Kota Bogor kita mendapat 10 kursi. Nah, pada tahun 2004 ini saya sebagai ketua DPD dibantu oleh anggota dewan yang sekarang hadir di tahun 2019. Ada Pak Atang, Pak Adit, Pak Angga, dan mereka ini semua Pak Karnain itu yang dulu aktif di sekretariat PKS pada waktu itu di Jalan Sindang Barang. Nah, jadi saya ketua DPD-nya, dan sekarang 20 tahun kemudian, 2004, 15 tahun kemudian, Ikhwah yang dulu bekerja keras membantu kemenangan di 2004 itu sekarang memberikan kemenangan PKS di tahun 2019, yaitu ada Pak Atang sebagai ketua DPRD, ada Pak Karnain ketua fraksi, Adit, Angga, dan Pak Muas dan sebagainya, ya 10 orang. Alhamdulillah ada Dila atau Anna Mariam Fadilah, Pak Dodi Hikmawan, dan lain, Bu Sri dan Pak Mardianto. Kemudian memang kita mengalami pasang surut ya. Ketika 2004 turun menjadi di 2009-nya jadi tinggal 7 kursi, 2014-nya jadi 5 kursi, dan naik kembali di tahun 2019. Nah, kehadiran kita memang memberikan kontribusi yang begitu besar kepada negara ini, walaupun tadi yang disampaikan Ustadz Hulaimi, ketika kita memberikan hal yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan itu, ternyata tidak semua orang senang dengan kondisi tersebut gitu ya. Ada yang selalu terganggu. Nah, kalau lihat dari grafiknya ya di tahun 1999 hanya 1 kali turun, yaitu pada tahun 2014 kemarin, yang memang di situ terjadi perubahan yang sangat signifikan. Tapi alhamdulillah di 2019-nya kita naik lagi menjadi seperti sekarang. Ya, 50 anggota dewan, provinsinya 198, dan di DPRD Kota Kabupatennya 1.241 yang tahun 2019. Nah, di semua segmen kita memiliki akses, di semua segmen kita mencoba memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan rakyat dan warga. Memang tidak semua produk hukum yang akan dikeluarkan oleh anggota dewan itu judulnya ada Islamnya, judulnya ada syariatnya. Tidak. Tapi seperti apa yang tadi sampaikan oleh Ustaz Hulaimi adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan ini ataupun bantuan yang kita berikan ini memberikan dampak positif dan kebahagiaan bagi warga, kenyamanan bagi warga. Walaupun kami sendiri menyadari banyak keterbatasan di dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan kondisi ke Jawa Baratan, ada hal yang penting yang bisa diberikan adalah bagaimana kita bisa menghadirkan gubernur dan gubernur pada waktu itu 2 periode yang tadinya kita tidak dipandang sebelah mata, yaitu AHER atau yang dulu disebut HD, Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf, ya, di mana kita bertarung melawan gajah, yaitu incumbent dan juga partai pemenang pada waktu itu, dan kita dipandang sebelah mata, tapi alhamdulillah Allah memberikan amanah itu justru pada HD, pada Ahmad Heriawan, dan beliau melanjutkan ke pemerintahannya 5 tahun kemudian, dan alhamdulillah husnul khotimah kalau dalam memimpinnya, insya Allah. Jadi, nah ini perkembangan yang dilakukan, yang terjadi di Jawa Barat, walaupun pada akhirnya kemarin lepas ya sekarang ke Ridwan Kamil. Tapi ala kulli hal, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin
dewasa untuk semakin berpolitiknya lebih baik lagi insya Allah. Dan tentunya semua yang kita lakukan tak lain dan tak bukan selalu berdasarkan atas keinginan kita. Partai Keadilan Sejahtera ini menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional. Di sinilah nilai kebangsaan yang kita miliki, bahwa tidak benar bahwa Islam itu tidak punya nilai-nilai kebangsaan. Tidak benar Islam itu tidak NKRI. Bahkan boleh diadu. Orang yang selalu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, kadang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Yang kami alami adalah kami menyampaikan hitam dibilang hitam, putih dibilang putih. Jadi bagaimana kita menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi misinya pun jelas, jadi sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, bermartabat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya-upaya kita untuk menebarkan kebaikan ya. Tadi di dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khairan lakum tuflihun. Jadi tebarlah kebaikan ya. Kemudian kita punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara horizontal, vertikalnya dengan Allah, horizontalnya dengan sesama manusia, sesama tetangga kita, keluarga kita dan sebagainya. Jadi kehadiran kita, ya ngapain kita capek-capek berpartai tapi ujung-ujungnya masuk neraka, kan nggak mau itu mah. Itu kita sebesar-besarnya kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Jawa Barat ya, banyak hal yang kita lakukan. Apalagi sekarang kondisi hujan dan COVID ini, bagi kita tetap berupaya untuk memberikan layanan. Ketika COVID pertama datang pun kita sudah bergerak memberikan bantuan baik ke masyarakat maupun ke tenaga medis, kita bergerak untuk itu. Alhamdulillah udah berapa miliar yang telah kita lakukan ya untuk membantu warganya yang dikumpulkan, dan tentunya ini juga atas keridoan dan doa antum semua yang ada di sini menyebabkan kami bisa memberikan sumbangsi yang begitu besar. Dan ini berbagai macam aktivitas yang dilakukan ini semuanya untuk masyarakat, untuk memudahkan masyarakat, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Ya, tapi tadi sekali lagi saya selalu mengatakan ini banyak kekurangannya karena tadi kebutuhan masyarakat melebihi daripada kekuatan kita miliki, tapi tadi kita tidak akan berhenti untuk terus menebar kebaikan. Ya, seperti halnya saya mencoba juga berkeep smile dengan teman-teman. Kita bergerak di berbagai macam sisi, sebagai macam seni budaya, termasuk Ipolexos Hankam, Nas, kita lakukan itu semua. Sekarang bukan lagi kita yang hanya ansih memikirkan dakwah, tapi dakwah yang lebih meluas lagi. Yang semua lihat itu dakwah yang lebih luas lagi. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang bisa kita lakukan, semuanya insya Allah akan memiliki dampak dan nilai kepada masyarakat. Berikanlah kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya nanti. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik. Insya Allah, Allah lebih Allah faham, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, jadi kehadiran kami di legislatif pun bukanlah kehadiran pribadi, tapi kami membawa apa yang telah dilakukan oleh antum semua yang ada di sini. Justru berat sekali bebannya agar kami bisa melangkah lebih baik lagi ke depan. Nah, jadi secara partai, visi misi dan aktivitas yang kami lakukan, insya Allah, kenapa tadi Ustaz Taufik juga mengajak, kalau untuk mengajak kebaikan, mahayu dengan PKS. Saya sendiri sampaikan kepada teman-teman, Anda semua bisa jadi anggota dewan, kan boleh diadu dengan anggota dewan yang lain. Saya yakin kader-kader Partai Keadilan Sejahtera itu memiliki kemampuan, dia memiliki otak yang penuh nilai-nilai Islam, hati yang terpaut kepada Allah, dan fisiknya yang kuat. Dia bisa berbicara, dia bisa melakukan karya, dia bisa melakukan
langkah-langkah yang memiliki manfaat kepada masyarakat. Ya, berbeda dengan yang lain ketika kehadirannya mereka adalah kehadiran secara pribadi, bukan kehadiran mewakili umat. Karena kami menghadapi situasi itu di Dewan itu ya, mereka seperti pribadi. Kalau kita tadi seperti yang saya Ustaz, bahwa yang kita pikirkan apa yang bisa kita berikan dampak ini kepada masyarakat. Ya, demikian. Jadi, wafirahmatullah, ini sebagai pembuka saja bahwa kehadiran kami, Partai Keadilan Sejahtera, justru untuk memberikan kontribusi kepada bangsa ini yang ingin mengajak kebaikan kepada warga, kepada masyarakat. Karena kita paham, kita tahu apa yang terjadi sekarang ini, banyak hal-hal yang sangat membuat kita miris. Ada gesekan yang secara horizontal antar masyarakat, hoak yang bertebaran. Kemudian pemikiran pemimpin-pemimpin kita yang juga kadang membingungkan kepada warganya. Ketidaktegasan dalam menghadapi masalah dan sebagainya. Walaupun kami sangat memahami bahwa itu semua harus kita pahami sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita memiliki 4 pilar kebangsaan yang memberikan kekuatan. Jadi bagaimana PKS hadir ini dengan kekuatan ini? Dia paham Pancasila. Di nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Islamnya juga banyak. Dia tahu juga pilar berikutnya undang-undang. Kita juga beraneka ragam, PKS juga beraneka ragam, dimanapun dan siapapun ada di sana. Ya, tetapi pada satu kesamaan visi dan misi untuk membangun negara ini, menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak beda dengan yang lain gitu. Cuma tadi biasanya takut keduluan dan sebagainya, akhirnya yang paling mudah adalah mendiskreditkan. Dan itu sudah bagian daripada kehidupan kita ketika berpolitik itu. Orang itu ada yang senang, ada yang benci. Dan ada yang baik, ada yang jahat. Dan itu adalah sunatullah. Oleh karena itu, everybody happy. Kita menjalankan sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan. Ya, berbuatlah kebaikan biar Allah dan Rasul yang akan menilainya, bukan manusia. Tetapi dan ini menjadi landasan kita di dalam bergerak mengajak warga untuk memahami Islam dan berikutnya kemudian bisa berpartisipasi ikut di dalam melalui Partai Keadilan Sejahtera untuk menularkan kembali kebaikan di warga. Itu saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.